Seniman perempuan Indonesia pertama siapa ya? Momen.com ngomenin estetika dunia. Peniup Seruling dan Purnama, karya Emilia Sunasa. Ibu kita Kartini mungkin adalah seniman perempuan pertama yang diakui dalam literatur sejarah Indonesia. Tapi, untuk bidang spesifik seni lukis modern, Emilia Sunasa adalah biangnya. Lukisan peniup Seruling dan Purnama mewakili keistimewaannya itu. Bagian gambar orangnya sengaja kami burumin ya, supaya nggak melanggar panduan komunitas. Udah kena tegur berkali-kali anjir gara-gara si Hogni dan si David. Kalau lu mau lihat gambar utuhnya googling aja, ada kok. Sunasa membuat lukisan cat minyak di atas kanvas berukuran 60 x 80 cm ini pada tahun 1958, masa-masa pemberontakan. Sebenarnya sih lukisan ini nggak punya judul alias untitled, tapi beberapa literatur yang mengkajinya menyisipkan kalimat peniup Seruling dan Purnama pada caption di bawah foto lukisan ini, seolah-olah itulah judulnya. Buat lo yang suka bacot soal post-call, wajib banget nih melakukan studi khusus tentang lukisan ini. Soalnya, di satu sisi, subjek matter peniup Seruling dan Purnama berkenaan dengan kritik terhadap hegemoni barat mengenai pribumi, dan juga berhubungan dengan antitesis dari nasionalisme. Pada sisi yang lain, ntar gue jelasin belakangan deh. Pokoknya kalau lu pengen mempelajari bagaimana perupa-perupa kita menerjemahkan konsep keindonesiaan ke dalam representasi visual, lukisan ini adalah salah satu karya yang penting banget untuk dikaji. Yang bergiat di bidang seni rupa tentunya sudah akrab dengan jiwa ketoknya Sudjojono, sebuah kredo yang menekankan kejujuran seniman dalam berkarya. Prinsip tersebut sejalan dengan anjuran sang bapak seni rupa modern Indonesia itu akan realisme, yaitu mengungkap kenyataan sosial masyarakat Indonesia yang sebenarnya, dalam rangka mengkritisi cara pandang kolonial yang bersemayam dalam lukisan-lukisan bergaya Moi Indie. Daripada menggambar yang molek-molek saja tentang Indonesia, katanya, seorang pelukis seharusnya menunjukkan kondisi dan identitas rakyat yang sesungguhnya, terjajah atau mantan jajahan. Tapi, Sunasa, yang diketahui juga menjadi anggota Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia atau Persagi yang didirikan oleh Sudjojono dan Agus Jaya pada tahun 1937 itu, justru menawarkan sebuah pendekatan visual yang berbeda. Gaya ungkapnya lebih bernuansa neoprimitif menurut sejumlah kritikus. Bahkan, pada lukisannya yang membawa semangat realisme sosial pun terpancar perspektif ganjil ala Goncharova, tokoh avantgarde dunia awal abad ke-20 yang mengadopsi unsur-unsur folklore sebagai tema artistik. Di lukisan yang ini, contohnya, tampilannya nggak realis-realis amat sebagaimana yang dibayangkan oleh Sudjojono. Sunasa cenderung menonjolkan flatness, yaitu sifat datar permukaan lukisan pada kanvas yang ditegaskan lewat permainan kombinasi warna sederhana. Dia nggak ngambil pusing tuh soal detail-detail dari lekukan objek-objek atau raut wajah figur-figur yang dia lukis, ataupun background lukisan yang semestinya bisa diperinci untuk memperkuat unsur naratif lukisan. Eksekusi kasar elemen-elemen visual dengan konstruksi spasial yang rada-rada meleset begini mengindikasikan ketertarikan Sunasa dengan studi-studi rupa yang mengarah ke Fauvisme, ekspresionisme Jerman, dan kubisme, isme. Bentar. Banyak banget nih istilah isme di sini. Kenapa pembahasan jadi ribet gini ya? Intinya gini deh, coba resapi permainan sapuan kuas Sunasa di bagian yang menggambarkan langit, perbukitan, dan sungai ini. Nggak bakal semenggugah pas lihat lukisan aslinya sih. Gue juga belum pernah lihat sebenarnya, tapi lu coba perhatiin aja dulu. Halus, namun sekaligus juga menyisakan jejak-jejak sapuan kuas yang kayaknya diayunkan dengan gerakan tegas dan dinamis, ya nggak sih? Perhatiin deh. Tuh, keren kan? Gregetnya berasa. Tuh. Lah, kayak jogannya Boruto anjir. Ini cuma garis doang. Ular apa naga nih? Kaido kali ya? Apa Momonosuke? Ya Allah, pohonnya dong. Zaman gue SD ngegambar pohon kelapa nih sama guru mulu kagak boleh anjay semalas ini. Kalau mau dapat nilai bagus minimal effort dikit lah. Lah ini, seorang maestro lukis. Ponten 70 aja nggak bakal tembus kalau gambarnya begini mah. Tapi kok bisa ya? Nah, bentuk simpel ini sebenarnya berkaitan dengan aspek kedua dari subjek matter lukisan ini, yaitu eksperimen formal Sunasa untuk menolak pakem seni rupa modern Indonesia waktu itu yang masih terbilang sangat maskulin. Melalui garis-garis sederhana tapi lugas yang dipadu dengan tema-tema pemandangan alternatif dari imajinasi mengenai penduduk pribumi, Sunasa mentransfigurasi karakteristik feminin menjadi bahasa visual perlawanan yang berorientasi dekolonialistik. Terlebih lagi dengan adanya isu perempuan yang dibingkai ke dalam lukisan-lukisannya, termasuk di dalam peniup Seruling dan Purnama ini, Sunasa memproduksi suatu gaya ungkap tandingan terhadap praktik-praktik seni rupa yang umumnya seringkali merepresentasikan citra perempuan di bawah tatapan laki-laki. Definisi indah bagi Sunasa itu bukan perempuan cantik dalam ukuran-ukuran yang kejebak male gaze. Di mata Soekarno nggak bakalan laku lukisan kayak gini, seriusan dah. Wajar-wajar aja sih karyanya Sunasa nggak dikoleksi sama presiden pertama kita itu. Emilia Sunasa dikenal sebagai pelukis misterius. Setelah tahun-tahun produktif di era 50-an, dia tiba-tiba hilang dari peredaran dan bikin bingung skena seni kala itu.
itu. Konon, dia memilih hijrah ke Papua, tapi diketahui meninggal di Lampung pada tahun 1964. Ngomong-ngomong soal keindonesiaan dan kondisi masyarakat pasca kemerdekaan, Sunasa adalah seniman feminis yang merayakan melankolia untuk mengungkapkan kondisi aktual bangsanya, di mana masyarakat pribumi masih kerap mengalami marginalisasi di tengah-tengah pencapaian semu nasionalisme yang mencita-citakan persatuan. Meskipun nggak berkaitan langsung sama tema lukisan ini, tahun pemberontakan 1958 cukup kontekstual untuk memahami kerangka berpikir dan kritisisme sosiopolitik Sunasa. Kira-kira Doi termasuk kategori seniman avant-garde nggak ya? Yang jelas, orang selevel Sujoyono aja mengakui kejeniusan Sunasa. Usmar Ismail misalnya pernah ngomen bahwa Sunasa layak disejajarkan dengan Ibu Kita Kartini dan Chairil Anwar. Masih nggak percaya lu? Sekian dulu komentar kami tentang estetika dunia.